'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Konon kabarnya 2 pemain karena mereka ini sudah dicoret oleh Bima, padahal mereka masih dibutuhkan, ya. Katakanlah ada Altaf Fawaz dari Amerika, kemudian ada Igor Sanders juga dari Belanda. Ini tidak ada. Ya, saya pikir ya, semua kan ini tergantung dari tim kepelatihan Bima Sakti yang melihat ini. Dan Welber Jardim sekali lagi, dia harus ada, jangan sampai dia lepas. Ya, kita tinggal nantikan, ya. Tapi memang kalau bisa melihat, kita harus perlu pemain-pemain yang sudah terbiasa bermain di luar. Kalau cuma 2-3 orang diaspora ini juga, ya bagaimana ya, agak meragukan lah. Tapi kalau kita paling tidak ada 5-6, ya sebagian besar dari Indonesia pemain lokal masih oke lah, ya. Tapi harus ada. Tapi kalau cuma 2, ini yang agak sulit memang. Kerja keras, waktu semakin dekat. Ya kita berharap memang bahwa kita bisa tampil maksimal dengan waktu yang ada, harus bekerja dengan waktu, karena lawan-lawan kita kan semua sudah siap dari awal. Kita baru membentuk. Bima Sakti pastikan 2 pemain diaspora ini dibawa timnas U17 Indonesia ke Jerman. Lalu bagaimana dengan nasib 2 pemain diaspora sisanya? Ya, 2 pemain diaspora yakni Altaf Fawazkan dan Igor Arungbumi Sanders dikabarkan dicoret dari timnas Indonesia U17. Mereka pun kabarnya sudah dipulangkan dari pemusatan latihan atau TC seleksi timnas Indonesia U17 proyeksi Piala Dunia U17 2023. Sebelumnya ada 4 pemain keturunan atau diaspora yang mengikuti TC Timnas Indonesia U17 di Solo. Mereka adalah Werbeli Scott de Halim Jardim dari Brazil, Igor Arungbumi Sanders dari Belanda, Altaf Fawazkan dari Amerika Serikat, dan Aaron Layem Sutella dari Australia. Dan kini nasib 2 pemain diaspora malah tidak jelas nasibnya. Bima Sakti pun belum secara pasti mengumumkan pencoretan 2 pemain diaspora yaitu Altaf Fawazkan dan Igor Arungbumi Sanders. Padahal kedua pemain tersebut bukan kaleng-kaleng. Altaf Fawazkan merupakan pemain berdarah Indonesia Amerika Serikat yang lahir di Bandung. Lalu dia hijrah ke Amerika Serikat pada 2011 silam. Dan saat ini Altaf Fawazkan berusia 16 tahun dan sedang berguru di Barcelona Residency Academy USA. Ia pun juga pernah memperkuat tim U16 sebuah kejuaraan di Arizona, Amerika Serikat. Sementara itu Igor Arungbumi Sanders saat ini bermain untuk tim asal Belanda FC Eindhoven U17. Darah Indonesia di tubuh Igor mengalir dari ibunya yang berasal dari Indonesia, sedangkan ayahnya berasal dari Belanda. Pihak Altaf pun disebut kecewa dengan keputusan ini karena menurutnya ia jarang mendapatkan kesempatan. Apalagi di laga uji coba melawan Persis Solo U17, pemain Barcelona Residency Academy USA itu yang merupakan bagian dari Akademi FC Barcelona sudah mencetak 1 gol. Berkat dipulangkannya Altaf dan Igor, kini timnas Indonesia U17 masih menyisakan 2 nama lain yaitu Aaron Sutella dan Welber Jardim yang disebut bakal diboyong ke Jerman. Selanjutnya, pemain Sao Paulo Welber Jardim hanya ikut TC timnas Indonesia U17 2 pekan saja dan beginilah respon Bima Sakti. Ya, pemain keturunan Indonesia Welber Jardim ternyata hanya diberi izin 2 minggu untuk ikut pemusatan latihan atau training camp timnas Indonesia U17. Pelatih timnas U17 Bima Sakti mengaku akan berkoordinasi dengan PSSI. Welber merupakan salah satu pemain diaspora yang dipanggil ke TC timnas Indonesia U17. Namun pemain kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan itu terlambat bergabung ke TC skuad Garuda Asia. Alasannya Welber masih mengikuti sebuah kompetisi bersama Sao Paulo U17 di Rio Janeiro di Brasil. Namun kini Welber sudah ikut hadir bersama skuad timnas Indonesia U17. Welber ikut dalam agenda latihan internal game yang berlangsung di lapangan Al Senayan Jakarta pada Selasa 15 Agustus sampai Kamis 17 Agustus 2023. Bima Sakti dan jajarannya langsung terpukau dengan kualitas pemain berposisi bek kanan tersebut. Belakangan terungkap Sao Paulo FC hanya memberikan izin Welber selama 2 pekan. Hal itu membuat Bima Sakti harus memutar otak lagi. Ya, kemungkinan akan kita bawa ke Jerman, tapi kan kita sama Welber itu cuma diberikan waktu 2 minggu dan dia di Sao Paulo punya program rencananya akan ikut turnamen, kata Bima Sakti.
Jadi setelah TC ini dia akan ikut turnamen dulu dan kita akan koordinasi dengan PSSI untuk memanggil Welber TC di Jerman, ujarnya. Itu artinya Welber juga berpotensi absen pada laga uji coba Timnas Indonesia U17 menghadapi Korea Selatan U17. Adapun laga itu akan digelar pada 30 Agustus 2023 mendatang. Ya, pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti masih akan memberikan peluang bagi para pemain diaspora lainnya untuk mengikuti seleksi selama pemusatan latihan atau TC persiapan Piala Dunia U17 2023. Dalam proses pemantauan bakat para pemain diaspora ini, Bima Sakti nantinya akan dibantu oleh konsultan tim kepelatihan Timnas Indonesia U17 Frank Warwood. Diharapkan ada potensi baru yang bisa memperkuat komposisi tim. Bima Sakti menjelaskan pihaknya akan memantau potensi pemain ini dari video-video yang sudah dikumpulkan. Pemantauan ini juga disesuaikan dengan kebutuhan Timnas Indonesia U17. Rencananya kami akan melihat lagi pemain-pemain diaspora lainnya sesuai dengan kebutuhan tim. Kami juga akan melihat video-video mereka, kata Bima Sakti saat ditemui oleh awak media di Stadion Sriwedari Solo. Kami juga bersyukur karena kami mendapatkan bantuan dari Frank Warwood. Frank nantinya juga akan melihat langsung para pemain tersebut dan ini akan menjadi lebih baik, ujarnya. Menurut juru taktik berusia 46 tahun itu, Frank sudah mulai memahami kebutuhan Timnas Indonesia U17 sebab lelaki berusia 62 tahun ini sudah mendampingi sesi latihan selama 2 pekan. Apabila dalam proses pemantauan bakat pemain diaspora menemukan nama-nama pemain yang potensial, mantan pelatih Timnas Jerman U20 itu bakal memberikan rekomendasi kepada Bima Sakti. Beliau sudah melihat perkembangan kami selama 2 minggu berada di Indonesia. Dia melihat bagaimana tim kita, kekurangannya apa saja yang harus dibenahi dan apa saja kelebihannya. Nanti Frank akan melihat pemain-pemain diaspora yang masih berada di luar negeri. Dan dia akan melihat langsung jika ada pemain dianggap sesuai dengan kebutuhan Timnas U17, dia akan memberikan rekomendasinya kepada kita, ujarnya. Masih menurut Bima Sakti, tidak semua nama-nama pemain diaspora yang bergabung di TC Timnas Indonesia U17 punya kualitas yang baik. Sebab ada beberapa nama yang sebetulnya tak jauh lebih baik dari para pemain lokal. Ya, mereka yang jelas punya kualitas ya, namun ada beberapa pemain yang kualitasnya sama, bahkan di bawah pemain lokal kita. Dari awal saya sudah mengatakan, kalau kualitasnya sama, saya akan memilih pemain kami, ujarnya. I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build